Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada jemaah salat subuh rahimahullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dzikru kisah Ishaq alaihi salam. Bab tentang kisah Nabi Ishaq alaihi salam, yaitu putra Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Qala Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih, sejarawan Islam, menyebutkan lamma ruzika Ibrahim ibnihi Ismail bin Hajar ingkasara qalbu Sarah. Ketika Nabi Ibrahim dianugerahi putra laki-laki bernama Ismail dari Siti Hajar, ingkasara qalbu Sarah, maka perasaan Siti Sarah merasa hancur hatinya. Li'annaha karena Sarah lam turzak waladan, belum dikaruniai anak. Wa kana laha minal umri khamsatun wa thamanuna sanah, sementara Siti Sarah usianya sudah mencapai 85 tahun. Ini kalau zaman sekarang ya enggak bisa ditarik ke sekarang ya. 85 mana mungkin punya anak gitu ya. Jadi ya Nabi Sarah sudah umur 85. Ya. Fabasyarahallahu bi Ishaq, kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Siti Sarah bi Ishaq, dengan dikaruniai anak bernama Ishaq, ba'da hadil muddah, setelah umur 85 tahun. Kama ja'a fil Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu kebiasaan manusiawi ya, bahwa orang punya istri dua, istri pertama belum punya anak, kedua punya anak, pasti ada masalah yang pertama ya. Paling tidak dia hatinya hancur tadi kan, waduh, yang belum punya anak sementara istri pertama umur sudah 85 tahun. Ya, kemudian karena Allah Maha Kuasa, kemudian Allah anugerahi anak bernama Ishaq. Ya, umur 85 tahun punya anak. Kalau sekarang yang enggak ada umur 85 tahun punya anak. Ya, udah monopol jauh. Ini umur zaman dulu ya. Wa ayyakuna min naslihi alfu nabiyyin. Ya, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa keturunan Nabi Ishaq itu nanti mencapai 1000 nabi. Itu banyak ya. Jadi Nabi Ishaq itu anak cucunya banyak yang jadi nabi, sampai disebutkan di sejarah Al-Quran akan punya anak mencapai 1000 nabi. Ya, cuma nabi loh ya, bukan rasul. Nabi bukan rasul yang dimaksud sini, karena rasul cuma 25. Ini mau nabi bukan rasul. Ada Nabi Uzair, ada Nabi Sam'un, itu kan nabi-nabi keturunan dari Ishaq. Fa inda dzalika tauba qalbu Sarah bihadil bisyarah. Ketika Siti Sarah mendengar bahwa dia akan punya anak bahkan mencapai 1000 nabi, maka Siti Sarah hatinya sangat gembira dengan berita ini. Qala Sadi kana baina Ishaq wa Ismail nahwa 30. Sejarawan yang lain bernama As-Sadi mengatakan jarak antara lahirnya Ismail dengan Ishaq itu
kurang lebih 30 tahun. Lama ya. Kalau tadi 85 dikurangi 30. Jadi berapa itu? Ya, ya. Ya kan 85 tadi. Kalau bedanya ber-30 tahun ya memang usianya jauh. Wa kana Ishaq sadidal ghirah. Ishaq adalah anak yang sangat pencemburu. Wa kana nabiyan mursalan, dia adalah seorang nabi sekaligus rasul. Qad ba'athahu Allah ila qaumin bisyam, ia diutus kepada kaum Syam, sekarang namanya Syria. Jadi ternyata Ishaq itu nabi yang gampang cemburu. Dia seorang nabi rasul yang diutus di Syria. Ya falamma kabura Ishaq tazawwaja bimra'atin min ardi Hawra. Ya ketika Ishaq sudah semakin dewasa, dia pun menikah dengan perempuan min ardi Hauran, dari daerah Hauran, dari Syria itu sendiri. Wahia Ribqatu binti Tubail. Ya, istrinya bernama Robaqah binti Tubail. Namanya begitu zaman dulu ya. Kalau Robaqah biasanya Tubail ini kan biasanya bahasa-bahasa Persia ya. Iya. Nah kalau Robaqah mah ya itu ya Robaqah Robayan ya. Bahasa kayak orang sini ya. Jadi begitu agak remaja dia mulai dewasa, dia menikah dengan seorang wanita dari Hauran namanya Robaqah binti Tubail. Falamma dakhala biha amaratihi bi ulamaini. Setelah nikah dengan Robaqah Ishaq ini, ya kemudian istrinya hamil, dan istri kehamilan di perutnya ternyata ada 2 anak laki-laki kembar. Ya wahuma al-Is wa Yaqub. Keduanya bernama Is dan Yakub nantinya ya. Ya artinya begitu ya menikah dengan Robaqah tadi, justru dia dikaruniai 2 anak, Is dan Yakub. Yakub kemudian jadi Nabi Yakub. Ya. Yakub tentu nanti sejarahnya bapaknya Nabi Yusuf gitu kan. Makanya tadi kan anak cucunya sampai 1000 nabi. Ya. Dan di sini dikarunia anak yang dalam kandungan itu kalau bahasa kita udah di USG lah, ya. Ini kan belum lahir kan, masih dalam perut, cuman isinya juga, ya kan, yang nantinya dikasih nama Is dengan Yakub. Qala sadi innal Is tatakallamu bi batni ummi. Ya, Is ini anak datang Is sama Yakub. Yang Is ini di dalam perut ibunya belum lahir sudah bisa ngomong. Jadi yang Is ini dalam perut ibunya sudah bicara. Bicaranya fasami'athu, didengarkan oleh ibunya Siti Saroh. Fa'akhbarat abahu, kemudian Siti Saroh ngasih tahu suaminya, yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi dia cerita, bah, ini kok saya hamil isinya 2. Yang satu ini nanti kasih nama Is, satu kasih nama Yakub. Nah, yang Is ini udah bisa bicara di perut, bah, kata Siti Saroh kepada Nabi Ibrahim. Dia ceritakan, ia dengarkan suara dari perut ibu. Jadi nyatanya zaman dulu juga ada perempuan dengerin perut hamilnya. Ya itu dijalankan sama Siti Saroh. Ini kok suara ngomong di perut ini siapa? Dengerin. Ya kalau sekarang ada alatnya, zaman dulu udah ada. Tapi langsung didengarkan oleh Siti Saroh dengan telinganya, bukan teknologi sekarang.
didengarkan. Ya dia cerita bahwa anaknya yang ini kok udah bisa ngomong, Mbak. Faqala kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada Sarah, in sami'ti fa'lami. Nanti istriku Sarah, kalau kamu dengar suara anak kita bicara di dalam perut, fa'lami ini kasih tahu saya, kata Nabi Ibrahim. Falamma sami'at a'lamat, begitu dia dengar suara bicara langsung dia kasih tahu kepada Nabi Ibrahim. Fajala Ishaq fi udunihi inda surrati. Ya, kemudian Ishaqnya di sini ia jadikan di telinganya ketika ada telinganya ditempeli di samping pusar istrinya. Jadi artinya begitu Nabi Ibrahim dikasih tahu, Ibrahim kemudian telinganya dipasang di pusar istrinya. Itu pasami al-is, begitu ditempelin di perut ibunya, yaqulu li Yakub. Ya ternyata isnya ngomong sama yang saudara kandungnya itu namanya Yakub. Apa bahasanya? Wallahi la in kharajta qabli la ukhriqanna batna ummi wa abdi. Kata yang namanya is. Jadi sebenarnya kalau saudara dalam kandungan itu yang tua Yakubnya, Is itu adiknya. Tapi Is di dalam perut dia ngomong, kalau kamu Ishak, ya, kamu Yakub, kalau kamu Yakub nanti lahir duluan sebelum saya, kata Is di dalam perut itu, pasti aku robek perut ibu saya dan aku bunuh kamu, kata Is. Di dalam perut udah ngomong begitu. Ngancam ke Yakub, karena Yakubnya lebih tua sebenarnya, lahir duluan gitu, dia adiknya, tapi dia ngomong gitu Isnya, kalau nanti kamu lahir duluan sebelum saya, perut ibu saya robek, kamu saya itu Isnya. Nah itu bahasanya kayak begitu. Ya, ini kok dalam perut udah musuhan. Itu. Ya, kemudian apa faqala lahu Ishaq. Kemudian Ishaqnya bilang, ya bilang Ishaq itu bapaknya maksudnya kan ya. Ishaq bilang, ya Mubarak, ir'i haqqa ummi, wahai putraku Is, jaga hak ibumu. Wala tuhrik batnaha, jangan kamu robek perut ibumu. Wala taqtul akhaka, jangan bunuh saudaramu. Iya, itu kata bapaknya kan Nabi Ishaq tadi. Ya itu falamma kanal wadhu, begitu terjadi kelahiran, kanal isu yusabiku ya, sudah tiba waktunya lahir, sudah umur sudah kamil 2, ternyata yang lahir duluan memang Is, mendahului Yakub, padahal tuaan Yakub. Itu. Fakharajal Is awalan, ya Is pun lahir duluan, bata'akhara Yakub, baru disusul oleh Yakub pada Balidalika sumiyal Is, karena itulah dia dikasih nama Is, Ison dengan nama Is, li annahu asa'ahu indal huruf, karena dia berdurhaka, bermaksiat kepada saudaranya ketika dia keluar dari perut ibunya. Lianna Yakub akbaru minhu, karena sebenarnya Yakub lebih tua daripada dia, tapi dia membalap kakaknya sehingga disebut nama Is, artinya maksiat. Ya. Jadi Is itu sama dengan aso yaksih isyatan maksiatan. Ya itulah, jadi bayi kembar siam yang muda pengen lahir duluan ngobrol di dalam, kalau kamu duluan awas. Itu disebut Is, ya. Itu wa asbaku fil hamli wa sumya Yakub Yakub li annahu ta'aqqaba fi furujihi. Kenapa disebut Yakub? Karena dia mengiringi lahirnya Is belakangan. Yakub itu artinya mengiring.
Ya aqaba ibu artinya mengiring, harusnya dia duluan, adiknya malah duluan lahir, dia baru ngiring, diiring sama kakaknya. Yakub artinya mengiring. Ya itulah. Jadi kalau sekarang ada orang punya anak bayi kembar siam, dikasih nama dengan kasus lahirnya, ternyata zaman dulu sudah ada. Ya kan? Saya dulu punya kenalan teman anak-anaknya orang saudaranya kiai saya, lahir kembar dua tapi perempuan dua-duanya. Ya akhirnya dikasih nama Sabikoh sama Lahikoh. Sabikoh artinya duluan, Lahikoh artinya nyusul belakangan. Ya, ya, ada. Ini yang namanya juga sini Nabi Ishak juga sama. Ya. Anaknya dikasih maksiat karena yang muda duluan balap yang tua. Ya, itu. Ini namanya Sabikoh sama Lahikoh. Kembar persis wajahnya. Sekolah juga bareng, bajunya kembar terus. Ya. Masuk di SMA 1 itu ranking 1 sama ranking 2 Sabikoh sama Lahikoh. Masuk IPB juga sama dua-duanya. Pinter dua-duanya, namanya Sabikoh Lahikoh. Akhirnya dua-duanya insinyur. Ya. Loh, ada orang kita kasih nama sesuai dengan kasus lahir. Sabikoh duluan, Lahikoh yang nyusul. Itu bahasa Arab Sabikoh kan duluan. Iya, Lahikoh itu nyusul. Kalau ini Yakub juga nyusul, artinya sama. Jadi Nabi Yakub itu nyusul adiknya yang lahir duluan. Ya lahir duluan itu berarti enggak baik, bahasa Arabnya is. Kalau orang Sunda nyebut pamali, masa yang muda duluan. Maka disebut nama is. Ya. Itu jadi is bukan durhaka beneran, bukan, cuman apa sih bahasa kita pamali itulah Pak Haji ya, bukan durhaka sama bapaknya, enggak. Is maksiatnya maksudnya harusnya lahir belakangan, kenapa duluan? Karena kontra ribut di dalam perut tadi. Karena kalau dia diduluin Yakub kan tadi ancamannya dibunuh saudara kandungnya kan, dia perut ibunya mau dijebol sama dia. Ya. Lah itu. Ya, kalau ini kan berarti dua saudara kembar laki-laki yang ternyata wataknya berbeda. Kalau ini artinya dimanapun bayi kembar siam, cuman kembar wujudnya saja. Mentalnya pasti seperti Is dengan Yakub. Ya kan ya. Mentalnya pasti beda. Ya kan, Isnya tadi itu galak adiknya, lah Yakub sabar nyusul belakang. Ya gitu itu Yakub ya. Kemudian di sini disebutkan lagi falam maka buro kanal isu ahabba ila abihi wa kana Yakub ahabba ila ummi. Begitu makin besar anak ini lahir, Is lebih disayang bapaknya, Yakub lebih disayang oleh ibunya Siti. Ya. Jadi lebih disayang ibunya yang namanya Ribqah tadi itu kan ya. Jadi dia lebih disayang ibunya, Yakubnya, yang Isnya lebih disayang sama bapaknya. Itulah namanya punya anak kembar begitu, dekat ibunya satu dekat bapak. Tapi Isnya dekat sama bapaknya, Yakubnya dekat sama ibunya. Ya, yang namanya Ribqah tadi itu. Ya karena masing-masing punya jiwa seperti itu, falam makabura ishaqil umri kaffa basaru. Ya ketika Nabi Ishak ini sudah sepuh, kabura itu usianya sudah sepuh, kaffa basaru maka matanya buta. Faqala li waladihi, kemudian beliau bilang kepada anaknya yang dekat tadi namanya Is. Ya, dia bilang karena dia buta kan, bilang kepada Is yang dekat sama bapaknya tadi, ya Isu iktini bikabsin hatta azbahahu wa aj'alahu qurbanan ilallah. Ya Is, tolong abah ambilkan kambing satu. Mau saya sembelih, saya jadikan kurban untuk Allah karena Allah.
Ya, kemudian nanti saya akan doakan kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bermanfaat dengan doaku insya Allah, kata bapaknya. Itu ya, waj'al yadaka inda yadi waqta doa. Nanti kalau bapak doa, kamu angkat tanganmu saat abah berdoa. Gitu tuh. Jadi maklum udah sepuh. Nah, ini sejarah manusia bahwa ketika usia sudah mundur, orang tua itu memang yang ditunggu anak cucu cuma satu, doa orang tua. Itu. Ya, makanya itu namanya orang tua yang soleh. Kalau udah uzur, matanya udah buta, telinganya udah kurang denger, itu doanya mustajab. Makanya beliau anaknya dipanggil dulu, disuruh ngambil kambing untuk dipakai kurban, kemudian berdoa. Maksudnya apa? Orang tua yang mau meninggal itu persiapan amalnya kan diantaranya kurban, gitu kan, untuk menjadi Mercedes akhirat. Ya iya kan. Orang tua yang sadar kalau umurnya udah sepuh jangan mikirin Mercedes dunia, mikirin Mercedes akhirat, yaitu kurban. Makanya kalau ada orang tua udah sepuh mikirin Mercedes dunia, ya lewatin ya Pak Haji. Iya, kalau Pajero kan murah, mahalan Mercedes lah. Pajero cuma 700 juta, Mercedesnya 2 miliar. Bila perlu Lamborghini yang 10 miliar sekalian. Ya artinya apa? Itulah orang soleh kebiasaannya gitu. Begitu sepuh mata udah buta, dia berpikir doanya pasti mustajab karena matanya udah dihilangkan pandangannya. Maka pandangan hatinya yang paling kuat dan doanya pasti mustajab. Gitu. Makanya adat kita kalau lagi lebaran ngajak incu yang seterusnya, ayo ke rumah nenek kakek minta doa, itu yang penting. Jangan lebaran minta uang ke nenek, udah sepuh dimintain uang, ya salah. Ya kan Pak Haji ya, udah pensiun gak punya uang ya dimintain uang nenek kakeknya, bukan. Justru mintanya doa, itu yang mahal, ya kan. Jadi tolong ambilkan kambing, saya pakai kurban, persiapan saya. Yang kedua persiapan kamu, saya doakan nanti kamu angkat tangannya. Jadi cucu yang baik kayak begitu, anak yang baik juga begitu. Ya ketika kakek nenek doa disuruh angkat tangan dan amin. Ya, lah di sini. Lah kemudian begitu beliau bilang begitu suruh angkat tangannya, tadi itu kan, ya rupanya di sini istrinya tadi namanya kan Sarah ya, Sarah siapa namanya, Ribekah, ya istrinya yang namanya Robakah atau Ribekah tadi dengar begini. Mosok yang didoakan anak yang dekat sama bapak aja. Cuma yang dekat sama ibu nanti nggak dapat doa sama bapaknya dong, gitu. Ya rupanya rokoknya ini dengar gitu tuh. Begitu dengar karena suaminya udah buta ini, kalau nanti saya tuker juga nggak tahu kata bapak ini. Lah akhirnya ya udah. Nanti dia bilangin anaknya yang Yakub ini Yakub. Nah itu kan mau didoakan, kabarnya mau didoakan sama orang tua ya. Ya nanti kalau mau didoakan kamu duluin dia. Gitu. Nah, karena ibunya tahu bahwa Yakub itu beda dengan Is. Jadi Is itu lahir punya cirinya ada bulunya kayak kambing sedikit, ya lah begitu ya lah supaya samar ya,
supaya samar isinya rogoh ini nyuruh Yakub datang didoakan lebih dulu karena kan udah buta kan, nggak lihat kan. Kemudian dikasih baju yang terbuat dari kulit kambing, ya, yang ada cirinya baju kulit kambing itu ada bulu-bulunya dikit kan. Lah begitu mau didoakan dipegang sama Yakub yang buta itu kan. Lah kok ini ciri bulunya mah kayak is, tapi baunya Yakub. Ya tahu loh orang buta ya. Pas dipegang, loh ini ciri bulunya memang bener is kan ya. Tapi baunya bau Yakub karena ditukar sama ibunya tadi. Ya akhirnya didoakan kan, yang kena doa ya Yakubnya karena diduluin kan. Karena diduluin sama ibunya. Nah di sini nyatanya doanya memang luar biasa. Nah di sini dibalas oleh ibunya tadi supaya Yakub didoakan sama. Dan nyatanya diduluin. Akhirnya apa doanya? Allahumma ja'al min dzurriyyatihi al-anbiya wal muluka. Ya Allah, jadikanlah keturunan anak saya ini yang dipegang itu menjadi nabi-nabi dan raja-raja semua. Karena ditukar ke Yakub, ya Yakub yang kena doanya. Isnya nggak kena doa jadi nabi dan raja-raja. Gitu. Tumakoma Yakub min indi abihi faja amin asarihil. Setelah didoakan kemudian Yakub pun meninggalkan tempat dari ayahnya itu habis didoakan. Barulah menyusul datang Is. Ya itu. Wa mau kapsun masriyun. Ya dia pun datang membawa daging kambing yang sudah digoreng. Fawadu'a baina yadai abihi, kemudian daging yang sudah digoreng itu disuguhkan ke ayahnya. Faqala lahu man anta. Ya, lalu bapaknya nanya karena buta kan, siapa kamu? Anal Is, saya Isbah. Loh, dan yang tadi saya doakan siapa? Anak ibnu kang Is, saya ya anak bapak Is yang tadi itu suruh ngambilin daging kambing, dipotong kurban dagingnya suruh bapak. Saya Is. Faqala ya bunayya sabakoka bid'ati akuka Yakub, berarti kamu sudah diduluin oleh Yakub dapat doa saya. Itu wafaza biha, dan dia yang beruntung dengan doa punya anak nabi dan raja-raja. Gitu kan ya, jadi ketuker gitu kan. Fa'inda dzalika ghadabal Is, ketika itu Isnya marah kan, tadi di perut juga udah marah kan, apalagi diduluin dia lebih marah. Wa qala la aqtulannak, ya pasti saya akan bunuh kamu ya. Itu kata Is. Faqala Ishak, kemudian Nabi Ishak bilang, ya bunayya la taghdab, anakku Is, jangan marah dulu ya. Qad baqiya laka indi da'watun, kamu masih punya doa dari saya. Itu jadi jangan marah dulu, nanti juga didoakan sama Abah, jangan ya. Farofa ayadahu, kemudian dia angkat tangannya, lalu Nabi Ishak berdoa, Allahumma ja'al dzurriyyatahu adadar rabbi wal hasa walam yamlikhum ahadun ghairuhum. Itu kemudian ini doanya beda. Ya Allah, jadikan keturunan Is itu jumlahnya sejumlah debu dan pasir yang ada di muka bumi. Jadi kalau Is didoakannya bukan jadi nabi dan penguasa, tapi didoakan nanti anak cucumu banyak sejumlah pasir dalam kerikil. Tapi walam yamlikhum ahadun ghairuhum, tetapi anakmu yang banyak itu tidak akan bisa dikuasai oleh seorang pun selain mereka. Makana min naslihi banul asfar,
maka keturunan dari Is itu adalah orang-orang kulit putih, kulit kuning. Ya, Asfar itu kuning, berkulit kuning. Wahum mulukul Quraisy, mereka adalah penguasa-penguasa Perancis sampai sekarang. Gitu. Jadi Is itu anak cucunya adalah orang-orang Prancis kulit putih. Ya, tetapi tidak akan ada orang lain yang mampu menguasai Perancis. Ya. Jadi Perancis itu kan ya memang dekat sih kalau kita ngikutin jalur terusan Suez itu kan ya lewat Turki kan nembusnya ke Perancis nanti. Ada Italia, ada Perancis, Spanyol gitu kan ya. Nah itu kan ke situ tuh. Makanya Perancis itu punya keunggulan yang belum ditandingi yang lain. Tadi benar kan ya, keturunannya banyak tapi tidak ada yang lain yang bisa menguasai Perancis. Contohnya kedokteran. Ibnu Sina itu tokoh kedokteran Perancis yang sampai sekarang belum tertandingi. Sehingga semua dokter di seluruh dunia harus merujuk tulisan Ibnu Sina. Itu orang Prancis. Sehingga rumah sakit tertua di dunia adalah Ibnu Sina yang ada di Prancis. Dengan konsep kedokteran modern Imam Ibnu Sina dari Prancis. Gitu itu. Nah itu Prancis kayak begitu dalam hal ilmu pengetahuan. Sama juga sekarang. Teknologi sekarang, mau teknologi listrik segala macam, belum ada yang nandingi Prancis. Prancis itu punya pesawat super cepat di dunia dengan bentuk pesawat penumpang. Namanya Concorde. Concorde itu pesawat penumpang tercanggih, tercepat di dunia buatan Prancis. Jadi dunia timur sampai barat bisa tempuh 8 jam. Dari timur sampai ke barat. Ya, penumpangnya ada 400 lebih. Ya, itu cepat segera. Kalau dari timur ke barat, dari sini ke Saudi aja 8 jam. Ini mau dari timur sampai barat 8 jam selesai. Saking cepatnya ya. Ya artinya keturunan dari Nabi Ishak. Itu kan ya Pak Haji. Jadi doanya beda. Kalau tadi didoakan jadi nabi dan raja, kalau ini didoakan jumlah anak cucunya banyak tapi tidak bisa dikuasai oleh yang lain dan kulitnya putih-putih, maka mereka orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wa kanal Is bihi safrah zaidah, sedangkan Is sendiri gantengnya memang lebih di atas yang lain. Fakana yusammal asfar, sehingga dia sering disebut hai orang putih, gitu kan. Hai orang kuning, ya asfar itu kuning. Wa kana fi qalbil Is, ya, ada dalam hati Is min akhihi Yakub sayyidun. Dengan demikian maka di hati Is punya masalah dengan saudaranya bernama Yakub. Itu ya artinya tidak rukun. Ini bahasanya ada masalah. Ya. Nah di sini berarti Is punya masalah dengan Yakub karena tadi mengancam mau bunuh Yakub karena doanya dibalap sama Yakub. Ada masalah. Faqalat ummuhu li Yakub idhab ila manzil khalatika. Yakub kata ibunya, lebih baik kamu jangan tinggal di sini. Pergi aja ke rumah bibimu di ardi Najran, ada di daerah Najran. Akhirnya Yakub nggak boleh tinggal di situ sama ibunya, takut dibunuh sama Is, gitu kan? Watruk ali akika ardo Kan'an, biarkan saudaramu Is tetap ada di tanah Kan'an. Jadi disuruh pindah ke Najran ya, nggak boleh di Kan'an. Ya, makanya Nabi dulu pernah didatangi orang Nasrani Najran. Ya Najran ini ya. Ya. Fa inni akhsha alaika minhu, kata ibunya, saya khawatir Yakub kamu takut dibunuh sama saudara Is, lebih baik pindah ke Najran, ke rumah bibimu aja di sana.
Ya, gitu itu ya. Jadi itulah siasat ibu ya, daripada anaknya ribut dipisah. Ya, di Indonesia kira-kira ada yang gitu ya. Daripada anak kembar nanti berantem, pisah yang satu suruh ikut siapa, kayak ikut Pak Agus kan siapa, biar nggak berantem gitu kan ya. Itu pasar Yakub huwa wa amalahu tahtal laili fakana yasribil laili wa yakminuna nah Allah ya abin nahari. Ya akhirnya dia pun berangkat ke rumah bibinya Yakub tadi itu. Cuman anehnya wa amalahu tahtal laili, dia berangkatnya malam-malam buta. Malam buta itu ya itulah, daripada ketahuan nanti dibunuh, berangkatnya malam gelap-gelapan maksudnya. Dia berangkat malam-malam. Itu kata wasola manzil falatiha, sampai ke rumah bibinya siang hari. Itu wakana ismuhal layan ya. Maksudnya gimana? Nama bibinya siapa? Namanya Lia atau Laya. Jadi ternyata nama Lia itu punya sejarah masa lalu juga, nama Lia lagi ya. Lia. Kan layam bi alsinati. Layan itu luwes bicara. Lia. Ya. Ngomongnya mudah, didengerin enak, itu namanya Lia. Itu Lia. Ada kan orang yang ngomongnya gitu ya Pak Haji ya, ngomongnya lancar, didengerin enak. Ya ada ya. Udah ke rumah bibinya di sana demi keselamatan anaknya yang namanya Yakub daripada dibunuh saudara kandungnya. Jadi kalau di depan ada cerita Habil dibunuh Qabil saudara kandung, ini juga mau dibunuh kalau nggak diselamatkan. Itu apalagi punya masalah tadi kan ya, di perut udah begitu lahir dulu ya. Begitu mau didoakan diduluin lah ya, punya masalah jadi panjang ya. Intinya ya pilih kasih itu berbahaya gitu kan. Mau anak nabi mau orang biasa, kepada anak harus adil. Kalau ada pilih kasih pasti jadi masalah. Itu contohnya nabi juga sama, kalau pilih kasih dikit boleh jadi ada masalah gitu. Cuman tetap saja orang soleh selalu mendoakan yang terbaik untuk anak cucunya ya. Ini sejarah perjalanan Yakub dengan putra Nabi Ishak ya. Inilah sekilas cerita itu, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum.